tes isi suara dengar nggak suara anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang belum join silakan join ya. Supaya kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Hari ini kita akan belajar tentang kulit sebagai organ ekskresi. Yang udah silakan dibuka videonya. Nah, mana nih wajah-wajah anak-anaknya Ustazah? Yang tidak buka videonya, Ustazah anggap tidak hadir hari ini. Ya, afwan sekali, tapi Ustazah anggap tidak hadir. Baru 7 orang yang kita tunggu ya. Sekitar 3 menit lagi.
Oke, kita mulai saja nak, sudah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah join silahkan buka videonya. Ada Nur Hidayah, Nur Misbah, Syakira, Yasmina Karima, Sofi Hafiza, Rahadatul, Najiha. Silahkan dibuka videonya dan diisi keterangan hadir di kolom chatnya ya nak ya, biar tahu nanti dan gak lupa. Oke, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut pembelajaran kita yaitu tentang kulit. Oke, kulit ini memang harus satu pertemuan. Oke. Oke. Mana yang lain? Mana nih? Syakira, Najiha, Nur Misbah, Rahadatul Aishi, Sofi Hafiza, mana mukanya? Oke. Kita bicara tentang kulit. Kalau kemarin kita udah bicara tentang ginjal sebagai organ ekskresi, ada lagi kan beberapa organ ekskresi selain ginjal di dalam tubuh manusia. Ayo, apa aja nak? Coba sebutkan. Syakira. Paru-paru. Kemudian? Kulit. Lalu? Ginjal, Zah. Iya, selain ginjal, paru-paru, kulit. Habis lupa apa ya? Ayo. Paru-paru, kulit, ginjal, habis itu mana lagi? Hati. Hati. Hati ya, hati termasuk ya. Oke. Oke, lanjut Ustazah mau tanya lagi. Nah, kulit manusia itu batasannya dari mana ke mana? Rahadatul Aishi. Kulit manusia itu batasannya dari mana ke mana? Misal, nih Ustazah kasih tahu ya. Misal, tubuh manusia itu terdiri dari bagian-bagian kan? Nah, kalau dari dalam keluar kita ketemu apa dulu dari dalam? Organ dalam. Ya kan Rahadatul? Nah, ada di situ apa nak? Lambung, apalagi? Paru-paru, usus, ya kan? Oke. Setelah dari organ dalam, pembungkus organ dalam adalah otot polos. Taruhlah, nggak usah lah ke situ. Tulang, tulang dulu kan? Setelah dari organ ke tulang kan? Nah, dari tulang kemana nak? Ada yang jawab daging. Otot, ya. Setelah otot baru pembungkus yang paling luar adalah kulit. Nah, berarti kalau ditanya batasannya adalah Ustazah, kulit itu adalah pembungkus terluar dari tubuh manusia sebelum otot. Jadi kalau udah kena ke otot itu bukan bagian dari kulit. Paham ya? Oke. Nah, kulit manusia itu memiliki beberapa fungsi. Nah, beberapa fungsinya diantaranya kita lihat
Ini nanti Ustazah tanya satu-satu apa yang Ustazah jelaskan. Oke. Nah, nampak di situ? Nampak ya? Di buku juga ada. Oke. Fungsi dari kulit. Sebelum kita belajar mekanisme pengeluaran ekskresi, pengeluaran sisa atau keringat pada kulit, kita belajar dulu tentang fungsinya. Yang pertama, yang pasti fungsinya adalah pelindung. Ya nak ya, melindungi tubuh dari mikroorganisme. Bayangkan kalau kamu tidak ada kulitnya, gimana dong? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pengaturan suhu. Yang ketiga, untuk pengaturan suhu nanti kita jelaskan. Yang ketiga adalah pembuangan zat berlemak, yaitu minyak, air, ion dalam bentuk keringat. Sudah? Kemudian yang keempat adalah sebagai reseptor khusus yang mendeteksi suhu, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Oke, nampak ya? Nampak nggak? Nah, kita bahas. Yang pertama, pelindung tubuh dari mikroorganisme, jelas ya. Itu makanya kulit itu sebagai pembungkus yang melindungi bagian-bagian dalam tubuh kamu. Bila tidak ada kulit, bagaimana bisa tubuh kamu terlindungi dari mikroorganisme yang hidup di luar? Itu fungsi dari kulit. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh. Jadi kulit kamu itu berfungsi apabila lingkungan sekitaran kamu terlalu panas atau terlalu dingin, maka tubuh kamu akan menyesuaikan keadaannya. Misal begini, ketika suhu terlalu tinggi atau terlalu panas, maka produksi keringat banyak nggak? Kamu keringatan nggak? Iya, keringatan itu adalah mekanisme atau proses si kulit untuk menyesuaikan suhu dengan lingkungan yang terlalu panas. Makanya dia keluarkan keringat biar kulit kamu nggak gosong. Biar bagian dalam tubuh kamu tetap terjaga suhunya. Apabila terlalu dingin, maka nanti dia akan berkoordinasi dengan hipotalamus yang di otak dan juga ginjal untuk mengeluarkan air seni lebih banyak. Makanya itu ketika kamu, ini saling berhubungan ya dengan ginjal juga, makanya itu ketika kamu kedinginan atau cuaca sangat dingin sekali, kamu sering buang air kecil. Bener kan? Oke. Yang ketiga, pembuangan zat sisa berlemak, zat sisa lemak atau minyak dalam hal ini ya, air dan ion dalam bentuk keringat. Nah itu tadi yang udah kita jelaskan ya nak ya. Di dalam keringat itu juga ada minyak. Pernah nggak ngerasain nggak? Kemudian ada air, ada ion. Ionnya di sini juga ada dalam bentuk garam. Makanya air keringat itu asin. Udah ada yang pernah rasain? Oke. Ini ilmu ya. Oke, yang keempat, reseptor khusus yang mendeteksi suhu, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Jelas ya, dia reseptor pertama. Misal kamu kena penggorengan panas, pasti langsung dijauhkan, ditarik tangannya. Nah, itu dia sebagai reseptor khusus untuk mendeteksi tekanan, sentuhan, nyeri, suhu. Kamu digigit semut api aja sakit kali kan, sampai ke otak sakitnya kan. Nah itu dia, reseptor khusus dia. Langsung disampaikannya pesannya ke dalam otak kamu, bagian hipotalamus kamu, bahwa kamu terkena sentuhan yang sakit atau nyeri. Paham ya?
Oke. Kemudian itu adalah fungsi dari kulit. Kita masuk bagian-bagian kulit. Oke. Nah. Oke. Itu dia fungsi dari kulit. Kemudian kita masuk yang kedua adalah lapisan-lapisan yang ada di kulit. Jadi nak, kulit kamu itu tidak satu lapis tapi berlapis-lapis. Dan ini perlu dicatat, perlu dihafal karena sering kali keluar ujian. Nanti dikasihnya gambar kulit. Jelaskan ini bagian apa. Sebutkan ini bagian apa katanya. Oke? Kita lihat satu-satu. Kulit manusia tersusun atas dua lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Catat. Lapisan kulit manusia terdiri dari dua, yaitu epidermis dan juga dermis. Epidermis itu yang ini ya nak. Nah, epidermis itu yang ini. Nah, nampak? Epidermis itu yang ini. Kurang gede ya gambarnya. Nah, nampak nak? Epidermis adalah bagian yang paling luar dan dermis adalah bagian yang dalam. Sudah? Oke. Epidermis itu tersusun dari sel-sel epitel namanya. Apabila sel-sel epitel yang ada pada epidermis itu rusak atau mati, akan digantikan dengan sel-sel epitel baru. Makanya pernah nggak kejadian begini? Kalian kulitnya terkelupas, pernah nggak? Kulit mengelupas tuh di tangan, di mana lagi ya? Di pipi, pernah juga tuh. Ada kan yang kulit terkelupas begitu kan? Nah, itu adalah yang terkelupas itu adalah bagian epidermis dari kulit kamu, nak. Nah, paham? Itu adalah bagian epidermisnya yang tiap hari dia akan terus beregenerasi namanya, atau terus akan bertumbuh. Jadi satu hari ini banyak yang mati sel-sel kulit epidermisnya, akan digantikan lagi dengan sel-sel epitel yang baru. Nah, paham ya? Itu dia bagian epidermis. Kemudian yang kedua adalah bagian dermis. Bagian dermis itu mengandung beberapa jaringan ikat, misalnya jaringan lemak. Kemudian di dermis ini juga ada folikel rambut. Kalau di biologi nak, rambut dengan bulu itu beda ya. Ini nanti Ustazah kasih aja bocorannya. Jadi kalau kuliah nanti ngambil jurusan sains, apalagi termasuk biologi atau kedokteran atau apapun itu yang berbau-bau sains. Nah, pada manusia, pada mamalia, seluruh rambut yang ada di tubuhnya, baik itu di rambut kepala, di alis, kemudian di seluruh kujur tubuh, kemudian di ketiak dan sebagainya, itu disebut dengan rambut, bukan bulu. Jadi beda ya, kalau nanti kamu bilang yang di atas kepala rambut Ustazah, yang di seluruh permukaan tangan itu bulu, beda ya. Kalau udah kuliah nggak kayak gitu. Nah, penggunaan kata bulu itu ada pada tingkatan organisme di bawah mamalia. Contoh, pada pada aves atau burung-burungan, kemudian apa lagi? Dan sebagainya,
ayam itu disebut di sekujur tubuhnya itu disebut dengan bulu. Oke? Jadi kalau ada rambut di seluruh tubuh manusia, itu bukan bulu disebutnya ya. Bukan bulu tangan, bukan bulu punggung, tapi rambut. Paham ya, Nak ya? Oke. Kemudian yang kedua tadi yang pertama ada jaringan lemak pada dermis juga ada folikel rambut. Kemudian ada juga di situ kelenjar minyak. Catat. Kelenjar minyak atau glandula sebacea. Catat juga nama latinnya ya. Glandula sebacea. Sudah? Kemudian ada pembuluh darah. Udah? Kemudian ada kelenjar keringat. Kemudian ada ujung-ujung saraf. Sudah? Kemudian ada pori-pori kelenjar keringat. Oke. Kita cek satu-satu. Nah, tadi Ustazah bilang apa aja bagian-bagian dari kulit, Nak? Coba ulangin. Anak yang Ustazah, si Naurah. Ayo nak, ayo nak, Naurah nak. Sebutkan struktur kulit. Bagian-bagian dari kulit, lapisannya. Apa aja? Yang epidermis sama dermis. Kemudian Baru lapisan subkutan. Loh, kenapa lapisan subkutan? Ustazah tadi? Iya, epidermis terdiri dari apa? Dermis terdiri dari apa? Oh, epidermis tersusun atas sel-sel epitel. Kalau dermis terdapat kelenjar minyak, glandula sebacea, pembuluh darah, kelenjar keringat dan ujung-ujung saraf, sama kari-kari kelenjar keringat. Oke. Benar yang dibilang sama Naura? Benar, Nak? Benar saja. Oke. Mana dia? Oke. Tunggu ya, Ustazah lagi cari layernya. Oke, ini aja. Oke. Ini aja. Nah, jadi Nak, tadi kita udah lihat di situ struktur dari kulit secara umum, ya kan?
Ada epidermis, ada dermis. Kemudian epidermis terdiri dari sel-sel epitel, kemudian dermis terdiri dari pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, apalagi nak? Pori-pori rambut, kemudian ada folikel rambut dan sebagainya. Oke? Nah, ini juga sangat penting. Boleh dicatat. Jadi, nak, kulit itu kalau secara anatominya itu terdiri dari beberapa lapisan. Kalau secara umum itu kita bahas tadi ada epidermis, namanya ada dermis, ya kan? Nah, kalau secara anatominya kulit itu terdiri dari beberapa lapisan. Di antaranya ini nampak yang paling atas yang warna coklat, yang satu layer, yang satu lapisan ini, satu garis lurus ini nampak, itu disebut dengan jaringan epitel atau bagian epidermis tadi. Nampak? Nampak ya? Oke. Kemudian di bawahnya dari garis lurus itu yang bulat-bulat coklat, bulat-bulat biru, bulat-bulat kuning, bulat-bulat pink sama abu-abu ini itu kan bagian dermis ya. Ya kan, nak? Ngerti kan? Ngerti nggak? Ustazah ulangi. Jadi tadi kita bahas ada dua lapisan. Ada lapisan epidermis, Ustazah, ada lapisan dermis, ya kan? Lapisan epidermis itu, nak, kalau di gambar yang Ustazah kasih ini, itu ada pada bagian atas, paling atas warna coklat, satu garis, satu lapis, nampak ya? Yang nggak ada bulatan-bulatannya. Oke, nah bagian dermisnya berarti dari yang bulat-bulatan coklat sampai yang abu-abu itu dermis ya. Paham kan? Oke, jadi lapisan-lapisan di kulit itu, nak, kalau tadi itu strukturnya atau apa-apa saja yang ada di kulit, maka jawabannya tadi itu. Ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ada pembuluh darah, dan sebagainya. Tapi kalau ditanya lapisan kulit, maka jawabannya ini. Lapisan kulit itu yang pertama, catat. Ada namanya jaringan epitel atau epidermis kulit, yang paling luar, yang paling atas di gambar ini. Yang kedua, selanjutnya setelah ketemu sama jaringan epidermis paling atas, lapisan yang di bawahnya, lapisan yang kedua di bawahnya adalah stratum corneum. Catat ya. Dihafal juga. Stratum corneum. Stratum corneum. Biasa tulisannya. Corneum. Sudah? Nanti untuk definisinya kita jelaskan lagi. Yang kedua, setelah dari stratum corneum, kita akan ketemu lapisan yang ketiga, yaitu stratum lucidum. Ustazah Eja, stratum lucidum. Sudah? Oke. Lapisan yang keempat dari epidermis setelah dari stratum lucidum adalah stratum granulosum. Ustazah Eja, stratum granulosum. Biasa tulisannya. Sudah? Yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima adalah stratum spinosum. Spinosum. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah stratum basal. Sudah? Stratum basal. Oke. Coba Ustazah tanya satu-satu. Oke.
Nah, tadi ada struktur dari lapisan-lapisan dari kulit. Ya kan? Oke, bentar. Oke. Bentar ya, mana dia tadi? Oke. Oke. Sudah? Sudah dihafal? Oke. Sebelum itu, Ustazah coba ralat dulu catatannya Ustazah salah tadi. Jadi yang stratum tadi itu adalah bagian dari jaringan epidermis. Tidak ada di situ jaringan dermis. Kita belum menyentuh jaringan dermis. Oke? Jadi ada berapa lapis nak jaringan epidermis saja? 6. 6. Oke. Udah dihafal? Oke. Ustazah kasih untuk 3 orang. Silahkan anaknya Ustazah. Mana nih? Hanifah Nadia. Mana? Hanifah Nadia. Tidak ada video, tidak diaktifkan videonya, langsung out. Najiha, Nur Misbah, Yasmina Karima, Cut Aisyah. Yang tidak ada di video, ini nanti Ustazah screenshot, tidak ada videonya, tidak ada mukanya di situ, Ustazah anggap absen walaupun di chat dia buat hadir. Sudah? Zah, izin bentar Zah, ada tamu Zah di depan. Naam. Boleh Zah? Tamu apa? Nggak tahu, ada yang mau bayar. Oke. Yasmina Karima. Ayo nak. Silakan. Lapisan epidermis ada 6, sebutkan. Sebutkan aja, nggak usah jelaskan. Lapisan apital Zah. Lanjut. Stratum boleh lihat Zah? Ya nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Ayo. Stratum corneum. 1. Stratum lucidum, Ya. stratum granulosum, Ya. stratum basal. Kok langsung basal? Stratum Ayo. stratum spinosum, Spinosum. sama stratum basal. Oke, kenapa di kacamatanya ada bukunya? Ada gambar buku di situ? Laptop Zah, mana ada buku sini? Oh. Oke, yang penting jujur aja. Udah? 1 orang lagi aja. Siapa yang belum? Ini terus yang mukanya rajin-rajin. Agina, Nur Hidayah, Syakira, Naura, Rahadatul, Sofi. Udah itu doang. Mana nih yang lain nih? Oke. Yang belum. Sofi, ayo nak. Cepet ya Sofi ya. Yang pertama saya jaringan epitel atau jaringan epidermis paling atas.
kedua stratum corneum, Mm-mm. ketiga stratum ileum, Hah? Ileum? stratum Tunggu. Ileum? Lucidum. lucidum. Hmm. Pertama jaringan, yang kedua stratum corneum, Mm-mm. ketiga lucidum, Mm-mm. keempat granulosum, kelima spinosum, Mm-mm. keenam stratum basal. Masya Allah. Naam. Oke, yang lain silakan dihafal. Nanti Ustazah tagih minggu depan. Kita lanjut minggu depan karena waktunya sudah mau habis. Kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nah itu saja pembacaan kita hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih adik aja ya. Segini yang adik.